جلال الموصوف بصفات الكمال والجمال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الموصوف بجميل الخصال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم المآل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para jemaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya kita kembali bisa bertemu dalam majlis kita di tempat Allah yang mulia ini, di rumah Allah Azza wa Jalla, yang mudah-mudahan kehadiran kita membawa keberkahan pada diri kita, pada keluarga kita, dan menambah kekuatan iman dan ketakwaan kita. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan ittiba kita kepadanya, dan kita berusaha untuk membuktikan kecintaan kita kepadanya dengan wujud kita melaksanakan sunnah-sunnahnya dan mengamalkan ajarannya. Malam ini kita kembali berbicara tentang perkara penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang pendidikan anak-anak kita, di mana mereka itu adalah aset termahal orang tua. Anak-anak kita adalah perhiasan yang berharga dalam kehidupan ini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita kewajiban yang tidak sederhana. Allah memberikan kepada kita tugas yang besar di pundak kita, agar kita menjadi orang tua yang amanah, menjadi orang tua yang bertanggung jawab, menjadi orang tua yang peduli dengan anaknya. Maka di antara ciri ibadur rahman yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Furqan ayat 74, salah satu ciri dari mereka itu adalah orang-orangnya peduli kepada keluarga. Jadi orang yang peduli kepada keluarga adalah sifat ibadur rahman, sifat hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Di antara bukti bahwa mereka peduli, mereka selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jal, walladzina yaqulun, dan orang-orang yang senantiasa bermunajat, meminta, memohon kepada Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi hamba Allah ibadur rahman, di antara ciri mereka peduli dengan keluarga. Ya, mereka perhatian kepada keluarga. Mereka bertanggung jawab, dan mereka tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka selalu meminta dan memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada mereka pasangan dan keturunan yang menyejukkan mata, serta Allah hadirkan di tengah-tengah mereka
anak-anak generasi yang akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bahwa di antara tanggung jawab yang harus kita lakukan di dalam menciptakan atau menghadirkan anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang baik, anak-anak yang membahagiakan kita dengan bakti mereka ketika kita masih hidup dan membahagiakan kita di saat kita nanti setelah meninggal dunia dengan doa-doa mereka. Maka di antara hal yang ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim, yang dicontohkan oleh para anbiya dan para rasul, mereka tidak pernah berhenti berdoa. Ini salah satu amanah dan salah satu tugas pokok yang mesti kita lakukan terus, yang mesti kita jaga, yang mesti kita senantiasa bersemangat. Kathratud doa, memperbanyak doa untuk anak-anak kita, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita lihat Nabi Zakaria alaihissalam yang selalu berdoa. Bahkan sebelum dia mendapatkan keturunan, dia mengatakan, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Bentuk permintaan Nabi Zakaria bahwa dia meminta kepada Allah, jangan engkau jadikan aku sendirian tanpa orang yang bisa melanjutkan kebaikan-kebaikannya. Dia minta anak kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian dia mengatakan, ya qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Inilah di antara doa ya Nabi Zakaria alaihissalam. Saya ulangi, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria alaihissalam di saat dia melihat Maryam berada di mihrabnya penuh dengan rezeki yang Allah hadirkan kepadanya, maka kemudian dia mengatakan hunalika da'a Zakaria. Disitulah Zakaria alaihissalam menginginkan anak, menginginkan ya buah hati yang akan bisa melanjutkan ya estafet kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan. Kemudian di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku keturunan anak yang saleh. Nah, doa-doa yang lain juga banyak. Seperti doa Ibadur Rahman tadi yang sudah kita bacakan di awal, yang menunjukkan perhatian terhadap kesolehan anak-anak, dan di antara bentuk ciri-ciri mereka itu adalah perhatian kepada keluarganya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, kalau kita melihat lagi Al-Quranul Karim, di antara dalil yang menunjukkan kepada kita tentang tanggung jawab pendidikan anak kita. Ya, kalau kita bicara hari ini, siapa yang tanggung jawab? Ya kita. Tanggung jawab pendidikan anak bukan pada guru yang di sekolah, yang ada di sekolahnya. Tanggung jawab pendidikan itu ada pada kedua orang tua. Karenanya kita tidak mampu ya mendidik mereka dengan berbagai disiplin ilmu, maka kemudian ada lembaga, ada sekolah yang kemudian disitulah anak kita belajar, disitulah anak kita ya membaca, kemudian belajar berbagai macam disiplin ilmu. Namun tugas pokok pendidikan itu ada pada kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam sebuah firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Khitab yang Allah sebutkan. Khitab yang Allah sebutkan pada ayat ini kita sebagai orang tua. Wabil khusus di sini adalah kaum bapak, kaum ayah, yang Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Diri kita harus kita jaga. Bagaimana kita harus selamat dari neraka Allah. Dan kemudian Allah berpesan, jaga diri kalian dan keluarga kalian.
Keluarga kita siapa? Istri kita. Anak-anak kita, tanggung jawab siapa? Kita semuanya. Makanya hukum asal dalam pendidikan bahwa anak itu mendapatkan pendidikan adalah di rumahnya. Sehingga disebut adalah rumah itu sebagai apa? Sekolah. Sekolah pertamanya. Lembaga pertamanya adalah rumah dia. Kalau rumah adalah lembaga pendidikan, Mbak, berarti kita sebagai orang tua, baik kita sebagai ayah ataupun para ummahat sebagai ibu, kita di rumah sebagai guru. Bagaimana layaknya guru di sekolah, begitu pula kita layak sebagai guru di rumah kita. Kalau guru, bagaimana dia akan mengajarkan ilmu kalau dia sendiri tidak berilmu? Artinya bahwa kita sebagai orang tua wajib untuk belajar, wajib untuk membekali diri, wajib untuk mengetahui hal-hal pokok yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Makanya disebutkan di dalam perkataan-perkataan ini dikatakan oleh para ulama kita tentang pendidikan ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bagaimana sesungguhnya pendidikan itu menjadi wasilah kebaikan bagi kita, menjadi ladang kebaikan, menjadi sarana yang utama untuk mendapatkan jariah, pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Allah suruh kita sebagai orang tua untuk memerintahkan anak kita salat, untuk menyuruh mereka salat. Itu kita, bukan gurunya di sekolah. Guru hanya penyambung lisan kita. Guru hanya orang yang bermitra dengan kita untuk mendidik anak kita agar dia disiplin, agar dia belajar, berinteraksi dengan orang. Artinya kalau hari ini jika ada di antara jemaah sekalian yang kemudian dari sisi ilmu dia punya, dari sisi waktu dia ada, istrinya berilmu, dia berilmu, tidak perlu sekolah. Saya katakan, lembaga pendidikan cukup di rumah. Cukup di rumah. Karena itulah hukum asalnya. Dia belajar di rumah bersama orang tuanya. Tapi sekali lagi, karena kita tidak memiliki ilmu yang cukup, kita tidak menguasai berbagai macam disiplin ilmu, ditambah waktu kita bekerja, ditambah istri kita juga tidak memiliki banyak ilmu, maka diharuskan kita untuk apa? Belajar ke lembaga pendidikan yang ada di sekitar kita. Maka khitab untuk menyuruh anak salat itu kita. Dan Allah telah memberikan gambaran ketika kita menyuruh ke anak kita untuk salat, wastabir 'alaiha. Apa artinya itu? Apa artinya? Bersabar. Karena menyuruh anak salat bukan hal yang ringan. Menyuruh mereka untuk bisa salat itu butuh perjuangan. Dan Allah mengatakan di sini wastabir, ditambahkan satu huruf ta di dalam kata sabara. Ini menunjukkan ziyadatul ma'ani. Artinya bukan hanya sekedar sabar yang tipis, tapi kesabaran yang sangat banyak, yang sangat tebal, yang perlu kita miliki untuk mengawal anak kita agar dia cinta kepada salat itu. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang tanggung jawab ini. Tanggung jawab pendidikan itu ada sama kita. Makanya setiap ayah yang punya waktu, yang punya kesempatan bersama anak, maksimalkan dirinya. Apapun profesi kita hari ini, seorang pedagang, seorang pegawai negeri, guru, atau bekerja di sebuah perusahaan, atau kita sebagai seorang petani dan sebagainya. Jika ada kesempatan kita bersama anak kita, maksimalkan, Pak. Sebelum waktu itu nanti diambil oleh orang lain. Sebelum waktu itu akan tertukar kepada orang lain. Anak akan mampu mengambil keteladanan atau bisa belajar banyak dari orang lain, sehingga dia akan
memberikan perbandingan antara dia dengan orang lain, antara bapaknya dengan orang lain. Maka itu, kalau kita sudah belajar, kalau kita sudah ngaji, kalau kita sudah menuntut ilmu, maka jadilah orang tua yang penuh dengan kelemah lembutan, yang penuh dengan kasih sayang kepada anak kita, yang penuh dengan perhatian kepada mereka. Naam, apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui dalil-dalil yang menunjukkan dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban untuk mendidik anak-anak kita? Maka yang mesti kita lakukan yang pertama adalah an nabda awalan bi islahi anfusina. Itu yang pertama. Langkah kita di dalam memperbaiki keluarga kita adalah memulai dari diri kita sebagai orang tua. Sang ayah memulai perbaikan dirinya. Ibu juga demikian, memulai perbaikan dirinya. Kesolehan orang tua, kesolehan bapak, dan kesolehan seorang ibu adalah disebutkan min abrazil asbab al-mu'inati ala tarbiyatil abna. Itu modal utama kita, Pak. Modal utama kita dalam pendidikan anak kita apa? Kesolehan. Dan itu merupakan sebab yang paling utama yang bisa membantu kita untuk bisa mendidik anak-anak kita. Kenapa kita harus mensolehkan diri kita, ikhwani wa akhwati fiddin? Karena kita adalah qudwah, karena kita adalah contoh, karena anak-anak kita akan mengikuti orang tuanya. Anak-anak kita akan mencontoh apa yang kita lakukan. Fahaula'i yuqallidun aba'ahum. Dan anak-anak akan mencontoh ayahnya. Wal waladu yuqallibu abah. Seorang anak akan mengikuti bagaimana bahkan gaya bicara ayahnya, bahkan gaya jalan ayahnya, atau mungkin bagaimana cara nyisir ayahnya, anak akan ikuti. Begitu anak-anak kita sangat mudah untuk meniru kita. Wal bintu tuqallidu ummaha. Begitu juga sang anak perempuan juga akan mengikuti bagaimana gaya ibunya. Jadi kalau gaya ibunya suka bersoleh kemudian tabarus, maka tidak heran kalau anak-anaknya juga demikian. Tapi kalau seorang ibu berusaha berpakaian yang syar'i, kemudian menutup dirinya dengan hijab yang sempurna, kemudian dia tidak mau terlalu ikhtilat atau berinteraksi banyak dengan orang di luar sana, anak juga akan ikut itu. Bagaimana ibunya, begitulah anak perempuan akan mengikuti gayanya. Maka itulah modal utama kita apa? Adalah memperbaiki diri, dan kita berusaha untuk mensolehkan diri kita masing-masing. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Di dalam ayat ini Allah gambarkan tentang orang tua yang saleh. Yang sering kita dengar apa? Anak yang saleh sangat bermanfaat bagi orang tua. Betul tidak? Sering kita dengar anak yang baik akan mendapatkan kebaikan oleh orang tuanya dengan doa-doanya, dengan amal salehnya, dengan istighfar yang dibaca olehnya untuk orang tuanya. Tapi pernahkah kita menyangka bahwa orang tua yang saleh, orang tua yang baik, yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan bisa memberikan manfaat kepada anaknya? Inilah dalilnya. Para ulama mengatakan ayat ini berbicara tentang kesolehan orang tua. Walladzina amanu. Para ulama tafsir mengatakan siapa mereka orang-orang beriman ini? Mereka adalah orang tua. Mulai dari paling tertinggi kakek neneknya, ibu bapaknya beriman semuanya.
Lalu apa keimanan mereka ini? Keimanan orang tua mereka ini diikuti oleh anak keturunan mereka, diikuti oleh anak-anak mereka, oleh anak cucu sampai ke bawah. Apa yang Allah berikan? Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Yang diikuti oleh anak keturunan mereka keimanan, ketakwaannya, kesolehannya. Apa yang Allah berikan kepada keluarga ini? Ingat, apa yang akan Allah berikan kepada keluarga yang beriman ini? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini terjadi nanti di hari kiamat kelak. Di saat orang tuanya berada pada level tertinggi dalam surga. Ketika orang tuanya mendapatkan level tertinggi dalam surga. Surga berapa tingkatannya? Berapa tingkatan surga? 7 atau 8? 8. Misalnya orang tuanya berada pada level yang ke-8, sementara anaknya berada pada level 5. Maka inilah makna ini disebutkan para ulama tafsir, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan sambungkan anaknya. Allah akan angkat anak itu, kemudian Allah pertemukan dengan orang tuanya. Penting tidak kita beriman kepada Allah? Penting. Penting kita menjadi orang tua yang saleh, sangat penting. Karena manfaatnya luar biasa. Kalau selama ini kita dengar anak sangat bermanfaat, anak yang saleh sangat bermanfaat bagi orang tuanya, itu hadisnya banyak. Seperti hadis yang menyebutkan tentang ya ketika seorang anak Adam meninggal dunia, ya terputuslah segala amal kecuali pada 3 perkara. Di antaranya apa? Waladin salihin yad'u lahu. Manfaatnya luar biasa. Tapi ayat ini, ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum, adalah ayat yang berbicara tentang kesolehan orang tua. Itu akan sangat bermanfaat nanti di hari kiamat, ya, untuk kebaikan anak-anaknya. Mungkin anak tidak sesoleh orang tuanya, sehingga tidak mencapai pada level surga yang paling tinggi. Tapi orang tuanya sampai pada level yang paling tertinggi, lalu kemudian Allah angkat anak itu sehingga bertemu dengan orang tuanya. Karenanya di dalam surat At-Tur ayat 21 ini Allah sedang berbicara tentang kenikmatan surga. Allah sedang berbicara tentang kenikmatan surga. Di antara kenikmatan surga itu banyak. Adalah sungai-sungai yang mengalir, buah-buahan yang sangat lezat dan indah. Maka di antara sekian banyak nikmat surga itu, di ayat yang ke-21 ini Allah gambarkan, Allah pertemukan orang tua dengan anak-anak mereka. Maka disebutkan di dalam athar bahwa di antara hal yang dicari orang pertama kali setelah masuk surga itu siapa? Keluarganya. Yang ditanya itu, Ustaz, adalah mana istri saya? Mana anak saya? Bayangkan. Makanya tidaklah sempurna kenikmatan surga kalau tidak bertemu dengan, tidak sempurna kenikmatan surga kecuali setelah bertemu dengan keluarganya. Makanya Allah pertemukan mereka dengan keluarga mereka. Sering kita gunakan bahasa masuk surga, sering dibuat ya kajian-kajian dengan bahasa atau dengan judul masuk surga sekeluarga. Ini maksudnya. Ini dalilnya bahwa kita akan bersama ya ketika di dunia ini bersama, dan kita berharap di akhirat kita juga bersama dengan anak-anak kita. Syaratnya bagaimana? Satu yang menjadi syarat agar kita bersama keluarga kita dalam surga, apa syaratnya? Apa syaratnya? Kaum muslimin dan muslimat, apa syaratnya? Al-iman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Iman di sini dinakirahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat mutlaknya adalah keimanan, Pak. Adapun prestasi ibadahnya boleh berbeda-beda. Jelas sampai di sini? Ya. Anak kita misalnya 5,
atau 6 atau lebih, katakan begitu. Yang penting keimanan keluarga kita ini jangan sampai tanggal, jangan sampai hilang. Adapun prestasi keimanan boleh berbeda-beda. Paham maksud saya, Pak? Yang satu bisa jadi dia min ahli siyam, yang satu mungkin min ahli qiyam, yang satu mungkin min ahli sadaqah, yang satu mungkin dari jalur apa? Min ahli ilm. Silakan, berbeda-beda prestasi keimanannya. Yang penting keimanan itu menjadi syarat mutlak. Adapun prestasi boleh berbeda-beda. Yang satu masuk surga melalui ibadah siyamnya, yang satu melalui apa? Ibadah qiyamnya, yang satu melalui sedekahnya dan seterusnya. Maka tugas kita bagaimana mengawal keimanan ini dan dia menjadi syarat mutlak agar Allah kumpulkan kita kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah tugas pertama kita ya, bahwa kita sebagai orang tua memulai perbaikan diri itu dari diri kita. Ya, sejatinya bahwa kita ini selalu berusaha untuk mensolehkan diri kita, sehingga apa kata para ulama di dalam tulisan-tulisan mereka, salahul abna'i bis salahil abai, kesolehan anak itu sangat bergantung dengan kesolehan siapa? Orang tua. Saya ulangi, kesolehan anak itu sangat bergantung kepada kesolehan orang tuanya. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah kita berusaha memperbaiki diri kita berusaha menjadi orang tua yang amanah, kita berusaha menjadi orang tua yang peduli kepada anak kita. Maka yang kedua yang mesti kita lakukan kepada anak kita, ta'limuhum kalimat tauhid. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita materi tauhid. Kita tanamkan kepada mereka pondasi dasar agama ini adalah tauhid. Makanya subhanallah, hal yang pertama yang mesti kita ajarkan untuk diucapkan kepada anak kita adalah kalimatut tauhid. Ya, kalimatut tauhid. Sebelum kita mengajarkan memanggil abi, umi, sebelum kita mengajarkan memanggil, ya misalnya apalah, memanggil sapaan untuk dia dan untuk orang tuanya, maka di saat mereka, anak-anak kita sudah mulai belajar berbicara, kalimat yang pertama yang mesti diajarkan kepada anak kita apa? Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya, kita ajarkan Allah, kita sebutkan kepadanya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Nabi bersabda, iftahu ala subyanikum awwala kalimah la ilaha illallah walaqinuhum indal mauti la ilaha illallah. Hal yang pertama kali yang mesti kita awali untuk diucapkan oleh anak kita adalah kalimat la ilaha illallah. Ini dia, ajarkan kalimat ini. Ini masih yang punya anak kecil yang baru ya mulai bicara, katakan, ditalkinkan kalimat in la ilaha illallah. Diawali anak itu dengan kalimat la ilaha illallah sampai dia tumbuh besar di atas kalimat tersebut. Lalu kemudian di saat dia, ya, di saat ajal datang, maka kemudian ditalkinkan kalimat ini. Sebelum ajalnya datang, maka ditalkinkan kalimat in la ilaha illallah. Makanya mentalkinkan kalimat itu di saat apa? Mau meninggal dunia. Ya, kalau kita sudah melihat tanda-tanda ya sakaratul maut tiba,
maka disunahkan untuk mentalkinkan la ilaha illallah. Kapan waktu mentalkinkan? Indal maut ay inda maji'i al maut, ketika datang kematian, atau di saat ya datangnya sakaratul maut, kematian tiba, disitulah kita mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Bukan ditalkinkan setelah dikuburkan. Ya, mentalkinkan kalimat la ilaha illallah di saat dia, ya, di saat dia menjelang kematian tiba. Karena Nabi mengatakan apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Makanya kalau setelah dikuburkan, yang disunahkan apa? Apa yang disunahkan? Didoakan. Kata Nabi SAW, fas'alullah lau thabat, mintalah kepada Allah agar Allah kokohkan dia di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaannya apa? Tentang Rabbnya, tentang Nabinya, dan tentang agamanya. Doa, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak ada talqin-talqin. Setelah kematian sudah. Yang dianjurkan oleh Nabi kita SAW adalah kita untuk mendoakannya. Tidak pula perlu disiram-siram kuburannya. Dan juga perlu ditaburkan bunga-bunga di sana. Tidak perlu. Karena tidak dituntut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Naam. Walaqinuhum 'inda al-maut la ilaha illallah. Wa kanat Ummu Sulaim tulaqinu ibnaha Anasa. Ummu Sulaim mentalkinkan anaknya Anas dengan kalimat qul la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Qul ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa dzalika qabla al-fitam. Itu sebelum selesai ya semuanya putus asinya ya. Ditalkinkan sehingga anak itu, makanya subhanallah kalau kita ingin lihat proses ya, kalau kita amati proses sejak anak lahir. Ketika anak lahir diapakan? Setelah selesai dibersihkan, disunahkan untuk diapakan? Diazankan. Agar apa? Kata Imam Nuqayyim, agar kalimat yang pertama yang didengar oleh anak kita setelah dia di dunia ada kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah ini. Nah begitu juga ketika anak kita sudah mulai mau bisa berbicara, sudah bisa dia mengucapkan, belajar mengucapkan sesuatu, maka ajarkan kalimat la ilaha illallah. Disebutkan wa yanbaghi tikraruha amamahu wa bi khasatil wa hiya tula'ibuhu. Ulangi kalimat ini. Ya, ulangi terus kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bil khususnya adalah seorang ibu. Ya. Yang harus mengulang-ulang kalimat ini. Karena di dalam pendidikan, seorang ibu harus banyak waktu dengan anak, seorang ayah harus banyak berdialog iman dengan anak. Seorang ibu memang harus punya waktu banyak dengan anaknya, seorang ayah harus dekat dengan anaknya. Walaupun tugas kita bekerja, mencari nafkah, tapi tidak boleh kita berjarak dengan anak-anak kita. Kita harus akrab dengan anak kita. Karena kalau kita lihat bagaimana Al-Quranul Karim menggambarkan, Pak, dialog yang sangat banyak, lebih kurang 17 Allah gambarkan dialog Al-Quranul Karim. Dialog di dalam Al-Quranul Karim. 14 dari 17 itu, 14-nya adalah dialog ayah dengan anaknya. 2 hanya dialog ibu dengan anak. Yang satu ini antara ayah dengan ibu. Menunjukkan walaupun kita menjadi orang yang subhanallah punya tugas yang banyak di luar rumah, tapi kesempatan untuk berdialog, berbicara dengan anak kita tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang. Maka itu kita harus memiliki ya perhatian, dan kita harus merasa dan punya tanggung jawab yang besar, dan kita harus memiliki kesempatan yang banyak bersama anak kita. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Setelah kita berusaha memperbaiki diri kita,
Kemudian kita berusaha ya mengajarkan kepada anak kita kalimat tauhid, kalimat yang dengannya kita akan bisa selamat di dunia dan di akhirat kelak. Contohnya tadi Ummu Sulaim yang mengajarkan kepada anaknya Anas ya tentang la ilaha illallah. Ajarkan itu. Ibu-ibu, para ummahat, ulangi kalimat ini. Ya, jangan yang lain-lain. Jangan kalimat-kalimat lain dulu. Ya, jangan hal-hal yang lain dulu. Tapi ajarkan kalimat la ilaha illallah. Masuk waktu? Baik, kita dengarkan azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة وبعث مقام الذي إنك لا تضيع اللهم تب علي إنك أنت التواب رب حمل من السالم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Yang kedua yang mesti kita lakukan adalah
mengajarkan kepada anak kita adalah kalimat tauhid. Mulai dari sejak dia lahir dengan diazankan di telinganya, kemudian ketika di saat anak kita sudah mulai berbicara, maka kita pun mulai mengajarkan adalah kalimat la ilaha illallah. Seperti yang dilakukan oleh Ummu Sulaim kepada anaknya. Yang ketiga, ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah, ta'widuhum ba'd al-adab wal akhlaq at-thayyibah. Maka di rumah kita biasakan anak-anak kita ya dengan beradab dengan adab yang baik dan akhlak yang mulia. Ya. Kita biasakan anak-anak kita ya dengan adab yang baik dan akhlak yang mulia. Hal ini seperti misalnya dalam bab apa? Fa'awidhu adabal akal. Kita ajarkan kepada anak kita sejak mereka kecil adab-adab makan. Wan nauma. Kita ajarkan juga kepada anak-anak kita bagaimana adab tidur. Wassalam, dan adab ucapan salam. Wal akhudh bil yamin wal ata'u biha. Kita mengambil sesuatu dengan tangan kanan atau kita memberi dengan tangan kanan. Kita ajarkan. Jadi kalau kita minta atau kita mengambil, kita ambil tangan kanan. Ya, dan seterusnya. Wahamdulillahi idza atis, dan ajarkan anak kita wahamdallah, ya, memuji Allah ketika dia bersin. Wa tasmitul atis, dan kita doakan yang berbersin, yang boleh kita doakan. Wa kadzalika khuluqus sidqi wal amanah. Kita juga ajarkan kepada anak kita, Pak, bagaimana dia menjadi anak yang jujur, bagaimana dia amanah di dalam tugas-tugas yang kita berikan. Mari kita lihat contoh realita yang terjadi di kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Umar bin Abi Salamah menceritakan apa yang dia rasakan dari pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu ghulaman fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ketika itu anak kecil ya dalam ya pengawasan Nabi dalam pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi sahfa, dan tangan saya ketika makan itu ya ke sana ke sini, ya nyebrang sana nyebrang sini tangannya. Ketika itu dia masih kecil menceritakan apa yang ia alami dari Nabi SAW. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata kepadaku, momen yang paling baik untuk memperbaiki akhlak di salah satu di saat kita makan. Kita akan lihat tuh anak bagaimana. Ya ghulam, kata Rasulullah, samillah, wahai anak kecil, sebut nama Allah. Diingatkan oleh Nabi SAW agar membaca ya nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wakul biyaminik. Ini yang kedua. Setelah kamu baca bismillah, kemudian makan dengan tangan kananmu. Nabi ajarkan Umar bin Abi Salamah di saat ya di hadapan Nabi SAW, dan itu masih kecil dia. Yang ketiga, Nabi mengatakan wakul mimma yalik. Makan yang dekat dengan kamu. Jadi tangan kamu nggak perlu ya nyebrang ke sana ke sini. Diambil makanan yang paling terdekat. Itu adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Abi Salamah. Kemudian seperti yang diajarkan Nabi SAW kepada Hasan dan Husain. Ketika kepada Hasan ya, di saat beliau memakan kurma sedekah, dan Nabi SAW katakan ya, kuh irmi biha. Kalimat kuh itu keluarkan ya, buang. Irmi biha, keluarkan, buang, wahai Hasan. Ya. Amma alimta anna la na'kul sadaqah. Tidakkah kamu tahu wahai Hasan, kita tidak makan kurma sedekah atau tidak makan sedekah sama sekali. Hasan ketika itu masih kecil, Pak. Makanya kita sebagai orang tua tidak boleh berpikir nggak apa-apa, dia masih kecil, nggak apa-apa dia belum berdosa, nggak apa-apa dia belum tahu. Nggak boleh seperti ini. Mungkin kita berpikir seperti itu kebanyakan, ya biarlah masih kecil, biarlah dia belum berakal, dialah belum berdosa, belum balik dan seterusnya. Tapi yang dicontohkan Nabi bukan kalimat seperti ini, bukan sikap seperti ini. Yang dicontohkan Nabi adalah memperbaiki anak sejak kecil kalau dia salah.
Kalau ada kesalahan dilakukan oleh anak kita, Pak, ya, kesalahan itu adalah fatal, mengambil barang orang atau makan bukan milik dia, misalnya, dan kita tahu dia makan dan kita sadar itu bukan milik kita, maka jangan ada kalimat nanti saja kita perbaiki, atau biar saja dulu dia masih kecil, atau enggak apa-apa dia masih belum berdosa, dan seterusnya. Yang tepat untuk kita lakukan adalah kita perbaiki. Nah, itu bukan milik kita, enggak boleh makan. Nah, itu adalah punya orang, enggak boleh kita ambil. Nabi SAW mengajarkan ini agar anak terbiasa dengan adab dan akhlak yang mulia. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia melihat anaknya memakai baju, ya. Baju itu dari mana? Dari sutra, bahannya sutra. Abdullah ibn Abbas ketika anaknya memakai baju sutra, langsung dia katakan dan bahkan dia tanggalkan. Lalu dibilang, innama hadza linnisa. Wahai putraku, sutra ini adalah pakaiannya wanita. Ini. Jelas ya? Kesalahan apa tidak? Kesalahan. Sutra itu boleh dipakai oleh siapa? Oleh perempuan. Makanya Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud langsung menanggalkan bajunya. Innama hadza linnisa. Wahai putraku, ini pakaian perempuan. Enggak boleh kamu pakai. Abdullah ibn Mas'ud tidak membiarkan, tapi dia langsung menunjukkan sikap yang sebenarnya. Fal wajib 'alal walidaini man at-tifl minal haram. Ya, kewajiban kita sebagai orang tua adalah melarang anak kita untuk yang melakukan sesuatu yang haram. Wa in kana marfu'an anil qalam. Meskipun anak kita belum berdosa, meskipun anak kita belum balik, meskipun anak kita belum berakal dan seterusnya, tapi sikap yang benar tidak membiarkan dalam kesalahan, tapi sikap yang benar kita memperbaiki kesalahannya. Kenapa demikian? Fa innahu idza i'tada 'alal haram fi sighari. Kalau anak sudah terbiasa dengan yang haram sejak kecil, maka dia akan terbiasa sampai besar. Wa sa'uba 'alaihi takhallus minhu, dan akan sulit bagi anak untuk berlepas. Sulit bagi anak untuk meninggalkannya. Dia sudah terbiasa. Anaknya tidak ditegur sejak kecil. Ini yang ketiga. Oleh itu, wa 'alal ta'widul bint 'alal haya. Bagi anak laki-laki seperti tadi ketegasan. Dan bagi anak perempuan hendaklah diajarkan kepada mereka al-haya, yaitu rasa malu. Memiliki sifat malu, dan itu adalah mahkotanya perempuan. Kenapa Maryam Allah puji di dalam Al-Qur'anul Karim, di antara salah satu sifat Maryam ya adalah al-haya, iffah, rasa malu dan kesucian dirinya yang luar biasa. Silakan dibuka At-Tahrim ayat 12 itu. Itu ciri-ciri Maryam. Ya, allati ahsanat farjaha, yang menjaga kesuciannya, yang menjaga kehormatannya, ya, memiliki ya, semangat di dalam menjaga ini. Maka ini yang diajarkan. Sebelum kita bicara banyak hal dengan anak perempuan kita, Pak, sebelum kita bicara nanti masa depan, tentang pekerjaan, tentang kehidupan dan seterusnya, yang paling pokok untuk diajarkan sejak kecil adalah masalah al-haya, ya, rasa malu yang harus tumbuh pada diri anak-anak perempuan kita. Kita sampaikan, karena itu adalah mahkotanya, karena itulah yang akan menjadikan nilai dia sebagai seorang wanita, ya. Dan inilah prestasi yang harus kita anggap. Ada orang subhanallah dari sisi ya mungkin prestasi-prestasi lain banyak, tapi dia tidak memiliki rasa malu. Maka ini sungguh sangat menyedihkan kita. Cukuplah dia menjadi seorang yang berprestasi besar kalau dia bisa menjaga diri, bisa membatasi diri dalam bergaul. Dia tidak mau sembarangan orang, dia tidak mau ya diajak oleh siapapun dari kaum laki-laki. Dia malu.
dia tidak berani. Dan inilah al-haya yang harus ditumbuhkan pada diri seorang perempuan. Wal bu'di 'anir rijalil ajanib. Tanamkan juga pada diri anak perempuan kita agar ya tidak dekat dengan kaum laki-laki yang bukan mahram baginya. Walubsil malabis as-satira. Ajarkan kepada mereka agar berpakaian itu dengan pakaian yang sempurna. Ya, ini SMP, SMA, pakaiannya masih pakaian ya, anak-anak kecil. Atau dia sudah kuliah tapi bajunya seperti baju anak SMP. Ya, kecil. Sempit. Waliyadzubillah. Maka pakailah baju sesuai dengan yang betul-betul ya pakaiannya. Wal bu'du 'anil malabisil qasira allati yubtuliya biha katsirun minal muslimin. Ya, nasihati anak-anak perempuan kita agar menjauhkan pakaian-pakaian yang sempit kemudian lagi pendek. Ini anak-anak yang olahraga misalnya ya. Terkadang malu pula kita. Laki-laki itu lebih sopan bajunya daripada perempuan, atlet-atlet perempuan, waliyadzubillah. Dan ini tugas kita. Dan ini tanggung jawab kita. Memberikan pemahaman ini kepada anak kita dari kita. Jangan berharap dari orang lain atau dari siapapun misalnya. Tapi kitalah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya sebelum anak kita ditanya oleh Allah tentang baktinya. Jelas ya? Sebelum anak kita ditanya ya, oleh Allah tentang baktinya kepada kita, yang pertama ditanya kita sebagai orang tua, hal addaital amanah. Apakah engkau telah menunaikan amanahmu sebagai seorang ayah? Apakah engkau telah menunaikan amanahmu sebagai seorang ibu yang menjadi guru dalam kehidupan rumah tangganya? Oleh itu, inilah ya yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan bersama, yaitu menanamkan atau membiasakan ya dengan akhlak dan adab di dalam kehidupan rumah tangga kita. Baik, yang berikutnya, yang keberapa lagi? Yang keempat. Di antara tugas kita sebagai orang tua adalah dari sekian banyak tadi, ya, memperbaiki diri, mentalkinkan kalimat tauhid, kemudian mengajarkan adab-adab dan membiasakan kita dan anak-anak kita dengan adab yang baik di rumah kita. Yang berikutnya adalah mulatatafuhu wa muda'abatuhu. Al-mulatafah, berlemah lembut. Wal muda'abah, kita bermanja-manja dengan anak kita. Anak kita senang kalau kita lembut, senang. Dan kalau kita memberikan perlakuan yang manja, itu juga lebih senang. Karena itu adalah hak dia untuk mendapatkan kasih sayang. La syakka anna ya mulatatafu at-tifl laha atharun kabirun fi sya'ni at-tifl. Dan tidak diragukan bahwa ketika kita memperlakukan anak kita dengan lemah lembut, itu pengaruhnya sangat amat besar dalam diri seorang anak. Naam. Fala tastahin bila'bil atfal. Ya, jangan kita menganggap remeh. Ya, dengan bermain dengan anak, itu pengaruhnya besar, Pak. Kalau ada anak kita, Pak, pengen main dengan abinya, pengen aja, pokoknya terkadang walaupun kita lelah, terkadang saat-saat yang kita mau istirahat atau saat-saat kita pulang masih lelah, ya, menggelayut dalam tubuh kita, ya, penatnya luar biasa bekerja. Tapi anak kita dia tidak tahu, Pak. Abi udah pulang nih, padahal abinya sedang capek banget. Di situ jangan pernah kita menolak. Kita sambut. Kita berikan hak dia untuk bisa bermain dengan kita. Maka lihatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sikap yang lembut, yang penuh dengan kasih sayang, itu akan menjadikan orang yang keras menjadi lunak. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lamfaddu min hawlik. Inilah keistimewaan Nabi kita. Dan inilah kelebihannya. Bagaimana sikap beliau yang luar biasa, berlemah lembut dengan umatnya, sehingga musuh pun luluh dengannya.
sikap yang luar biasa. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kita semua ada yang terbaik kepada keluarganya dan saya adalah yang terbaik kepada keluarga saya. Ya, ini tentu kalimat yang bukan sederhana, ikhwafillah. Banyak orang mengukur orang baik itu adalah orang yang baik kepada mitra bisnisnya. Orang yang baik itu adalah orang yang baik kepada tetangganya. Orang yang baik itu adalah orang yang baik kepada keluarga secara umum. Tapi dia lupa standar kebaikan itu, standar Nabi adalah orang yang baik kepada keluarganya. Siapa maksud keluarga di sini? Istrinya dan anak-anaknya. Jadilah orang yang lembut kepada keluarganya. Ya. Jadi orang yang penuh dengan kasih sayang kepada keluarganya. Tidak menjadi orang yang kasar, tidak menjadi orang yang tidak peduli dengan keluarganya. Bagaimana bentuk perhatian Nabi SAW di dalam bermain kepada keluarganya? Lihat apa yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Qala kana Rasulullah SAW yudalli'u lisanahu lil Husaini ibn Ali fayara as-sabiyyu humrata lisani fayahushu ilaih. Nabi SAW itu menggerak-gerakkan lidahnya, menjulur-julurkan lidahnya kepada Husain, sehingga Husain melihat merahnya lidah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang main dengan anak. Ini menunjukkan Nabi bermain dengan anak. Ya. Nabi bermain dengan cucunya. Wa an Umar qala ra'aitul Hasan wal Husain ala atiqain Nabi SAW. Kata Umar, saya melihat Hasan dan Husain di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Sehingga Nabi mengatakan ni'mal farasu tahtakuma. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ni'mal farisani huma. Sebaik-baik kendaraan adalah yang ada di bawah kalian berdua. Maksudnya dia. Dan sebaik-baik pengendara adalah kalian berdua. Masya Allah. Dipuji nggak sama Nabi? Dipuji. Jadi subhanallah. Bayangan kita Nabi tidak pernah. Bayangan kita Nabi itu ternyata subhanallah adalah orang yang menyempatkan diri bermain dengan anak. Kalau kita tanya diri kita, mana yang disebut dengan Nabi? Tak ada bandingannya dengan kita ya. Nabi SAW. Tapi masih sempat bermain dengan. Ini apa dengan kehidupan kita hari ini? Kehidupan yang kaku, kehidupan yang habis dengan kehidupan dunia. Nggak ada sempat untuk keluarga. Nggak punya sempat untuk bermain dengan anaknya. Nggak sempat untuk menyapa bagaimana keadaan anaknya. Kalaupun ada bersama, marah-marah aja. Kalaupun ada bersama, ngomel saja. Ketika diingatkan dan nasihati anak sudah. Ya, biasanya nasihat kita kapan keluarnya? Saya ingin tanya kepada jemaah sekalian. Nasihat kita kapan bisa keluar? Kalau anak sudah salah. Itu bukan nasihat. Saya yakin itu. Itu bukan nasihat. Apa biasanya itu? Ngomel. Karena sudah apalagi ummahat mungkin ya. Rumah baru dipel, baru disapu, baju baru disusun, yang kotor baru dicuci. Dalam 2 menit, hitungan menit, 2 menit saja sudah kembali kotor. Piring yang sudah bersih kotor lagi. Ya, ruangan yang sudah disapu kembali berantakan. Ya, baju-baju yang sudah disusun rapi oleh ibunya kembali ditarik. Sakit tidak rasanya itu? Mungkin sakit. Disitulah senjatanya keluar. Yang namanya nasihat. Tapi sesungguhnya terkadang itu bukan nasihat. Lihatlah Luqman. Ya. Wa huwa ya'idhuhu, kalimat ya'idhuhu itu adalah yang menunjukkan istimrariyah. Bukan sekali-kali nasihat itu. Sekali-kali pas marah-marah. Ya kan? Sehingga nggak ada yang lengket sama anak kita. Yang tahunya wajah ibunya sedang marah. Atau wajah ayah yang sedang menakutkan dia. Itu yang diingatnya. Bukan kalimatnya. Bukan sentuhan nasihat itu yang diingat oleh anaknya.
Apalagi kalau sudah maghrib lunju pulang lah kan. Kemana lah? Ya, ayah sudah emosi, capek badan, ada cari rotan. Atau ditunggunya anaknya pas pulang, berdiri depan pintu. Ya. Ini terkadang subhanallah, kita perbaiki sama-sama ya. Bagaimana pola-pola kita yang selama ini salah, ya kita perbaiki. Nabi saja sempat bermain dengan anak dan cucunya ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuda'ibu akha Anas ibn Malik. Nabi saja pernah mencandai ya, bercanda dengan saudaranya Anas. Faqala ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Sangat banyak contoh-contoh di kehidupan Nabi SAW. Beliau bermain, bahkan memberikan candanya kepada anak-anak kecil di masa itu. Jadi kan dibayangkan bahwa ketika Nabi SAW itu orang yang menakutkan, enggak. Orang yang sangat menyeramkan, bukan. Bahkan pernah saya kisahkan di beberapa kali di sini tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ya kan? Tentang kisah Umar yang seharusnya laki-laki itu diangkat dari Bani Aslam untuk menjadi seorang pemimpin, Pak. Tapi karena melihat aneh Umar bermain dengan anak, ya, akhirnya dia mengeluarkan kata-kata, "Wahai Umar, engkau bermain juga dengan anak." Kata Umar, "Engkau enggak punya anak?" "Iya, saya punya anak, tapi saya enggak pernah main dengan anak saya." Apa kata Umar? "Pulang. Kamu enggak layak jadi pemimpin." Kenapa enggak layak? Karena sama anak yang merupakan darah daging kamu sendiri, kamu tidak pandai berkasih sayang. Apalagi kepada umat, kepada rakyatmu yang tidak ada hubungan dengan kamu. Makanya kalau ada orang yang mencalon daerah sini, nih, tengok keluarganya. Bagaimana dia dengan anaknya? Bagaimana dia dengan keluarganya? Kalau gonta-ganti aja terus satu perlu dipertanyakan. Ya kan? Bagaimana standar di dalam kehidupan rumah tangga itu menjadi ukuran ya? Bagaimana dia harmonisnya dengan keluarganya menjadi ukuran. Karena yang berhak untuk menjadi pemimpin itu adalah orang yang sudah selesai dalam urusan rumahnya. Gak mungkin Pak dia akan mengurus hal yang besar sementara di rumahnya seperti neraka. Panas, berkelahi terus. Ya. Mana yang selama ini ungkapan baiti jannati itu? Mulai dari subuh sampai kemudian ya akan tidur kembali, ya rumah berantem aja kerjanya. Di rumah itu panas aja bawaannya. Ini kenapa? Dan ini ada apa? Perlu ditelusuri dan perlu dicari masalahnya. Maka jangan-jangan kita tidak peduli dengan anak kita sehingga istri kita juga merasa terbebani, dia sendiri yang menjaga, yang memperhatikan anaknya. Sering saya sampaikan Pak, tentang tugas kita sebagai orang tua. Jangan pernah kita kecilkan tugas kita pada mencari nafkah. Saya ulangi. Jangan pernah kita mengecilkan tugas kita bahwa ayah itu hanya mencari nafkah. Saya katakan itu adalah salah satu tugas dari sekian banyak tugas kita. Dari sekian banyak tugas kita. Makanya Imam Nuqayyim rahimahullah ta'ala mengatakan sebab kerusakan anak pada umumnya sebab siapa? Sebab siapa? Saya katakan sebab kerusakan pada umumnya anak disebabkan oleh siapa? Orang tua? Oleh ayah. Ini bukan saya mengatakan ini. Kalau antum mau referensi saya bukakan nanti. Jangan marah ke saya menyampaikan kalimat Ibnu Qayyim. Sebab utama kerusakan anak bukan orang lain. Tapi sebab utamanya adalah ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri. Dia mengira sudah berbuat baik, tapi sesungguhnya kata Ibnu Qayyim, dia telah berbuat buruk kepada anaknya. Di antara sikap yang tadi itu, yang tidak peduli, yang tidak mau tahu, yang tidak ambil bagian di dalam mengurus anaknya, ya. Yang hanya memberikan apa yang dia inginkan, tidak pernah diajarkan kebaikan, tidak pernah dia sentuh dari sisi imannya. Maka anak ini rusak. Anak ini rusak. Oleh ikhwani wa akhwati fiddin, maka
Disebutkan pula bagaimana Rasulullah SAW melewati sebuah kelompok dari anak-anak dari Bani Aslam, ya, irmu Bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan irmu wa ana ma'a bani fulan, ya. Maka Nabi SAW ya, mengatakan kepada mereka, ya, yang sedang belajar memanah, maka lemparkanlah, ya, Bani Ismail, ya, sungguhnya bapak kalian adalah hebat, ya, melemparkan, ya, hebat memanah. Dan itu disampaikan Nabi SAW. Dan itu adalah motivasi-motivasi. Ketika anak kita main, ketika anak kita apa, jangan diremehkan, jangan direndahkan, ya. Ketika ada sesuatu yang ia banggakan datang kepada kita sebagai ayah, ya tadi abang begini-begini ya, atau tadi misalnya adik begini-begini ya di sekolah, atau adik tadi begini, mantap, hebat, puji, ya. Maka ini dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Abdullah bin Al-Harith, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasifu Abdullah wa Ubaidillah wa katsiran min Bani Al-Abbas, thumma yaquluna man sabaqa ilayya falahu kadza wa kadza. Qala fayastabiquna ilayhi fayaqauna ala dhahri wa sadri fayuqabbiluhum wa yaltazimuhum. Lihat, orang mulia ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia berkata kepada dia ditaruhnya Abdullah dan Ubaidillah, dibariskan oleh Nabi SAW berdua, ya. Kata Nabi SAW, siapa yang dulu di antara kalian, ini suruh untuk lomba lari ini, siapa yang dulu sampai ke saya, maka kemudian akan mendapatkan ya sesuatu. Maka masing-masing Abdullah dan Ubaidillah fayastabiqun, ya, fayastabiquna ilaihi, kemudian mereka semuanya ikut, fayaqauna ala dhahri, dan semua ya mereka apa, memegang pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu apa, ya, fayuqabbiluhum wa yaltazim, lalu Nabi SAW memeluknya kemudian menciumnya. Buat ini Pak di rumah kita, buat anak kita berlari menyambut kita dari ya pulang dari kantor kita, pulang kerja kita, ayah, abi, bahkan dia sambut dengan tangannya, ya ditunjukkan kalau dia pengen dipeluk oleh ayahnya, minggir, ayah capek. Kadang subhanallah kita lupa Pak, sambut dia. Nabi SAW sambut anak-anak yang bercanda ini, diciumnya, dipeluknya, kalau kemudian diciumnya. Bayangkan. Nah, itulah di antara sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Aisyah radhiyallahu ta'ala tal'ab ma'al banat. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataqarrabna ilaiha lital'ab mahunna, muttafaqun alaihi. Aisyah juga bermain dengan anak-anak. Kemudian Nabi SAW mendekat, dan kemudian bermain, membiarkan dia bermain dengan anak-anak di masanya. Nah, inilah ya hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang terakhir ikhwani wa akhwati fiddin adalah tathhirul baiti min alatil lahwi wa tarab. Bersihkan rumah kita dari alat-alat musik, dan bersihkan alat-alat dari alat-alat yang bisa mengotori ya kesucian jiwa. Bersihkan rumah kita ya dari alat-alat musik, dari hal-hal yang ya selama ini barangkali ya banyak ya seperti gitar ada ataupun yang lain, sudah itu harus dibersihkan rumah kita ya. Wa minal umuril muhimmati wal mu'inati ala tarbiyatil abna, di antara perkara yang bisa ya hal yang penting yang bisa membantu kita di dalam mengurus anak-anak kita, tathhirul baiti min alatil lahwi wa tarb, dan bersihkan rumah kita dari alat-alat yang seperti ini ya. Kenapa? Karena adalah sebagai wasilah untuk menuju kepada kefasikan, kepada dosa, kepada dusta dan lain sebagainya. Karena ini adalah akan mengotori ya jiwa, dan akan mengotori ya hati daripada kita dan anak-anak kita. Maka ya hal ini penting untuk kita lakukan, bersihkan anak-anak rumah kita dari perkara-perkara yang seperti ini, dan tahsinul baiti bil Quran wal azkari was salati fih. Yang terakhir ya, sebelum tadi, setelah membersihkan rumah kita dari alat-alat musik, yang terakhir adalah ya membentengi rumah kita
dengan bacaan Al-Quranul Karim dan zikir-zikir yang syar'i, serta kita dirikan salat-salat sunnah di rumah kita. Nah, ini hidupkan rumah kita ya. Hidupkan ngaji, hidupkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, atau kita sendiri yang mengaji, atau kita baca zikir-zikir di rumah kita, zikir pagi, zikir sore, agar anak kita mendengarkan apa yang kita baca, agar anak kita mendengarkan apa yang kita lafazkan. Dan kita jaga salat-salat sunnah kita di rumah kita. Kita jaga salat-salat kita ya di rumah kita, salat duha, salat sunat fajar atau qabliyah dan ba'diyah. Yang mungkin dekat rumahnya dengan rumah Allah bisa mengutamakan salat sunat di rumahnya, baru dia berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW berpesan, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan ya. Inna syaitana yafiru minal baiti alladhi tuqra fi surat al-Baqarah, sesungguhnya rumah ya yang dibacakan padanya surat al-Baqarah, maka akan lari darinya syaitan. Jadi rumah itu dihidupkan dengan ruh Al-Quranul Karim, dihidupkan dengan ayat-ayat Allah, dibaca ya, sehingga tidak terasa asing rumah kita ya. Maka itu ikhwafillah rahimani rahimakumullah, ketika kita masuk rumah di sore hari baca doa ya, seperti Nabi SAW katakan, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha inda dukhulih, ketika seseorang masuk rumahnya di sore hari kemudian dia membaca doa ketika masuk ya, wa inda ta'ami, ketika dia makan makanannya dibaca doa ya. Qala asy-syaitan la mabita lakum wala asya, maka syaitan berkata, malam ini kita tidak punya tempat untuk tidur dan kita tidak punya makan malam. Bayangkan, kita tidak bisa melihat dan tidak mendengarkan kalimat itu, tapi siapapun yang membacanya ketika dia masuk rumah, bismillahi walasna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, maka syaitan akan ya terpagar ya, tidak bisa masuk, tertahan di luar, sehingga dia mengatakan ya, la mabita lakum wala asa, hari ini enggak punya makan dan tidak punya tempat bermalam. Wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhuli, kalau dia masuk dia tidak mengucapkan doa ketika masuk rumah, qala syaitan adraktumul mabit, malam ini kita punya tempat tinggal ya. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'ami, kalau dia tambah lagi tak baca bismillah ketika dia makan, qala adraktumul mabita wal asya, malam ini kita bonus ada tempat tinggal dan ada makan malam. Oleh itu ya, saling ingat mengingatkan di antara kita dengan ya pasangan kita, anak-anak kita. Anak kita baca bismillah, anak baca bismillah, ucapkan alhamdulillah, minum makan dengan tangan kanan. Adab-adab itu semua kita yang mengaturnya, kita ajari. Jangan sampai rumah itu hanya tempat tidur saja, tidak ada aktivitas pendidikan, tidak ada nasihat, tidak ada ya komunikasi, tidak dialog iman. Ini rumah apa begitu? Ini rumah apa? Ya, tidak ada sholat di dalamnya, sholat sunnah, tidak ada ngaji, tidak. Ya, ini sungguh jauh dari yang kita harapkan. Bagaimana kita akan mengharapkan umat ini akan menjadi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ya atau menjadi generasi yang akan menghadirkan peradaban. Sungguh ya jauh panggang dari api. Enggak mungkin. Itu sesuatu yang jauh masih ya. Maka selama orang tua tidak peduli dengan pendidikan atau selama ayah atau suami cuek ya, tidak peduli, mau ngaji-ngajilah, mau sholat-sholatlah, mau ya main-mainlah, yang penting saya ya sudah bekerja dan kasih makan dan kasih tempat. Bukan begitu ya, kita sudah berusaha maksimal ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah ini apa ini Ustaz? Mungkin tanya jawab dulu. Oh, tanya jawab dulu. Yang bertanya boleh dikasih ya. Boleh, masya Allah. Setelah ini Ustaz kasih, Ustaz yang nunjuk mana? Ini juga hadiah? Iya. Oh, masya Allah. Apa ini? Ini yang besar dulu lah. Ini apa ini Ustaz? Al-Quranul Karim, mushaf. Taib. Kalau akhwat ada yang siapa yang ini? Ini ikhwan semua ini. Ikhwan dulu. Ikhwan dulu. Sebutkan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Masya Allah. Bapak, silakan. Oke, doa yang beliau baca meminta keturunan yang saleh, apa doanya? Itu tadi meminta bahwa supaya dia diberikan keturunan.
Baik, nggak apa-apa lah, kita kasih hadiah. Kasih beliau. Kita lanjutkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin. Masya Allah. Yang akhwat ada enggak nih? Gimana caranya Ustaz? Ada panitia, Ustaz. Ada panitia? Gimana nggak dengar pula saya nanti jawaban. Pakai mic, Ustaz. Oke, mik. Taib. Yang umahat, sebutkan doa ibadur rahman. Sebutkan doa mereka mendapatkan anak dan keturunan yang menyejukkan mata. Dengarkan Ustaz ke sana. Ada apa? Enggak. Ada umahat yang tahu doanya? Hah? Suaminya wakili? Bisa bang? Apa doanya? Masya Allah. Boleh. Kasih hadiah. Kasihin. Kasih istri nanti. Oke. Silakan. Baik. Baik, pertanyaan berikutnya. Apa nih? Ambillah akidahmu. Ini bukan ini hadis ya. Baik. Apa hal yang pertama kali untuk kita ajarkan kepada anak kita? Kalimat tauhidnya, masya Allah. Ambillah akidahmu. Akhwat ada ya, banyak kayaknya. Baik. Akhwat nanti udahlah berbagi aja sama istrinya. Jazakallah khair. Taib. Nah. Siapa yang bisa memberikan contoh bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memperbaiki adab di waktu makan? Di waktu makan. Masya Allah. Masya Allah. Kisah siapa itu? Abdullah atau Umar bin Abi? Oke, Umar bin Abi Salamah. Asanti, masya Allah, barakallahu fiik. Ana nih Ustaz. Ada lagi mushafnya enggak? Mushaf aja kasih nanti di belakang sana ya. Baik. Ahsanti, barakallahu fiik. Ini zikir pagi dan sifat salat Nabi. Sebutkan kisah Nabi SAW bermain dengan anak. Enggak ada. Ummahat ada yang tahu? Tadi kita sebutkan bahwa di antara hal yang kita lakukan adalah mulatafa wal muda'abah, ya, kita berlemah lembut dan bermain dengan anak. Jadi sudah saya sampaikan contoh bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bermain dengan cucunya. Santai, masya Allah, masya Allah. Nanti kasih Ustaz. Yang mana nih? Salah satu aja ya. Baik. Baik, ada kutip terakhir ini, zikir pagi dan petang. Ya kan? Baik. Bahwa di dalam pendidikan anak ya. Di dalam pendidikan anak itu kita sebagai orang tua adalah sebagai guru, baik ibu maupun ayah ya. Maka apa yang harus kita lakukan untuk kita sebagai orang tua? Apa yang mesti kita lakukan untuk kita sebagai orang tua? Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Jemaah sekalian yang semoga Allah berikan kepada kita ilmu bermanfaat dan Allah berikan kepada kita anak-anak yang saleh dan saleha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.